lagi di INS 2023. Nah, jadi buat kalian pasti kan masih penasaran nih, apa sih engraver itu? Nah, kali ini di samping aku udah ada Pak Majirun, salah satu yang cukup masternya untuk engraver di Indonesia. Pada gambar utama pada uang. Ya. Pada uang, oke. Pak Majirun boleh silakan perkenalkan dirinya biar anak-anak muda tahu. Baik, terima kasih kesempatannya untuk ngikutin video ini. Saya Mujirun, engraver yang sering dikenal orang engraver. Apa engraver itu? Engraver adalah seorang yang membuat master pada gambar-gambar utama pada uang. Nah, itu pun untuk menjadi seorang engraver itu tentunya banyak prosesnya, panjang sekali. Memang dari kecil saya suka gambar, tapi gambarnya wayang. Walaupun wayang akhirnya ke uang. Nah, habis gambar wayang, kebetulan masuk sanggar, masuk seni rupa di SSRI Jogja saya. Terus kebetulan saya terpilih untuk menjadi generasi engraver Indonesia. Akhirnya saya dapat kesempatan belajar di Swiss, Italia, Inggris, terakhir di Hongaria. Nah, paling tidak selama saya habis belajar itu ada karya-karya, ada sekitar 13 pecahan yang ada di situ yang pernah saya buat. Paling tidak ada sejarah perkembangan uang RI kita. Dan memang itu perjalanan kalau engraver itu atau pengukir itu nggak setiap tahun lahir, tapi kalau pelukis umum banyak. Nah, mungkin kalau dikatakan engraver mungkin ya ada sekian puluh orang, akhirnya bisa bukan puluh orang, juta itu belum tentu satu. Belum tentu satu jadi. Nah, makanya dari Indonesia itu mungkin bisa dikatakan sekitar 5 barangkali. Cuma ada 5. Itu pun ya istilahnya masing-masing punya power masing-masing. Nah, saya rasa cerita tentang engraver itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Awal mulanya Bapak bisa kepilih nih buat dipercaya menggambar uang-uang di Indonesia tuh. Nah, untuk dipilih kita sudah belajar. Satu, saya punya basic dari seni rupa, untuk diajarin, digembleng sama senior dan saya di sekolah di luar. Itu sebetulnya merupakan dipilih itu bukan langsung saya gambar dipilih, kompetisi juga. Seperti ini gambar ini. Pak Harto ini kompetisinya dengan luar negeri dan dalam negeri ada juga. Ya, jadi Bank Indonesia mengambil pengukir dari luar negeri dengan dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, ternyata yang dipilih nomor kita. Nah, berarti bangsa kita ya adalah, ya saya juga baru tingkat pembelajaran, pemaksimalan semampu saya gitu. Di tahun berapa Pak awalnya dipilih? Kalau awal dipilih itu ini, tahun 86. Dari tahun 86 ada Teuku Umar. Teuku Umar itu bersaing dengan saya menjadi regenerasi, saya baru 7 tahun ikut kompetisi dengan yang 30 tahun ini ada yang sudah 10 tahun lebih. Ternyata di Bank Indonesia memilih karya Mujirun yang dipakai di uang itu. Tapi ingat, perlu saya garis bawahi ya, seorang engraver itu bukan desainer ya Mas ya. Karena seorang engraver itu menerjemah dalam bentuk line-line yang itu perlu pembelajaran tersendiri. Itu. Kalau desain kan mungkin bisa di-scan, bisa di ini ya. Tapi kalau ini satu-satu digaris. Dan saya bisa belah 1 mili tak belah 5 garis. 1 senti 50 garis. Fakta, Mas bisa lihat di pecahan 1000 tahun 1987 Raja Sisingamaraja itu, lihat lingkar matanya itu belum 1 mili udah 5 garis. Berarti 1 mili bisa lebih lagi. Jadi 1 senti bisa 50 garis. Memang sedetail itu untuk menjadi engraver. Ya. Apa kaitannya? Kaitannya untuk supaya tidak mudah dipalsu. Dan yang saya pelajari teknik-teknik yang pernah saya pelajari standar dari Amerika, Inggris, Jepang, itu China itu masih, Hongaria sendiri itu masih dicupil satu-satu. Makanya satu gambar itu bisa mencapai 3 sampai 4 bulan. Satu gambar loh. Ya. Ukurannya 1 kali 1, segede uang itu. Lumayan lama ya. Waduh, itu bisa panas kepala itu. Bapak, Pak Mujirun, buat penutup nih, ajakan buat anak-anak muda supaya bisa lebih mencintai budayanya lebih lagi, karena kan makin kesini kayaknya sudah makin pudar. Nah, ajakannya tuh apa Pak? Yo, mari untuk generasi muda kita sebaiknya memaksimalkan yang ada potensi diri kita, entah itu pelukis atau seorang teknisi
atau aku enggak, atau orang yang tentang hitung-menghitung atau matematika, jadi memaksikan potensi, insya Allah hasilnya akan maksimal. Oke. Dan generasi muda dan harus tetap istiqomah terus menerus. Saya cuma bilangnya sama senior saya, raihlah bintang di langit, kamu bisa. Nah, ini tergantung ikhtiar kita. Ya. Ya mudah-mudahan tambah semangat generasi, mudah-mudahan pada sukses generasi Nah, itu harus dimaksimalkan potensi-potensi yang ada. Ya. Dan Bapak, aku makasih sudah bisa Sama-sama. ngobrol sama Ya. salah satu legenda di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.